pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai storage demand in our supply ya, jadi masih berhubungan storage. Nah, jadi ini hubungannya apa namanya, penyimpanan ya. Artinya begini, kalau kita punya energi baru terbarukan, ya kan, kalau bisa sih misalkan ya, kelebihannya dari power supply, misalkan dari wind turbine ya, atau apa namanya, dari TV ya kan. Nah, daya terus jadi ini ya, ada surplus ya. Jadi misalkan ada di semuanya itu punya apa namanya, Anda punya PV, wind turbine ya, itu telah di apa namanya, eh, apa namanya, ada kelebihan daya ya. Jadi ada kelebihan daya dari PV, wind ya, itu setelah Anda mulai apa, untuk membackup beban ya. Nah, itu pun juga bisa kan, untuk ngecas baterai kan. Jadi baterainya itu dicas ya. Jadi bisa untuk ngecas baterai. Ini terutama yang apa, bergerak di bidang energi baru terbarukan ya, itulah bidang electrical engineering itu sangat luas sekali ya. Jadi Anda harus memilih ya. Ya mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah skripsi itu sudah memilih. Nah, tinggal satu pesan saya ya. The devil is in detail ya. The devil is in detail ya, artinya ya Anda harus kuasai benar-benar apa namanya, pengetahuan itu yang Anda kerjakan dikuasai. Jadi saya sedikit membaca artikel ya, jadi bagaimana zaman dulu itu tentang kompetisi ya. Saya menarik itu antara Legendre dan Gauss. Ya kita tahu ya, Gauss dan Legendre ini ya Pak, terkenal lah mohon maaf Pak, ya. Ganang Aliren Wahid katanya belum di ACC Pak. Sudah barusan, sudah masuk belum? Oh udah ya Pak. Iya. Oh, ya. Makasih Pak. Oke. Kalau kan sudah saya. Jadi antara Legendre dan Gauss ya. Tentang apa? Saya lupa ya. Tentang regresi kalau nggak salah. Jadi, tentang regresi ya. Tapi si Legendre ini kurang. Sedangkan si Gauss ini banget ya. Itu sama dengan Newton dan Hooke ya. Newton dan Hooke tentang teori gravitasi. Ya. Yang punyanya si Newton itu lebih detail. Akhirnya dia yang dikenal dari teori gravitasi. Karena itu ada tuduhan dari Hooke bahwa si Newton menyelin. Nah, itulah ya. Jadi di detail itulah yang kalian harus pahami yang penting. Misalkan kalian sudah ngambil skripsi, kalian harus benar-benar
dapat menjelaskan secara detail. Artinya itu kalian menguasai apa ya. Terus saat ini yang skripsi lagi ditinjau ya proposal dari tim dosen. Tinggal nanti ada adik menerima 17 hasilnya. Karena kemarin kan waktu proposal itu masih on dosen pembimbing kan belum fix gitu ya. Jadi kita lagi meninjau misalnya semuanya. Tunggu yang 2017 ya. 2018 siap-siap tahun depan. Saya menyampaikan ini bahwa peninjauan itu kan kita mau melihat kedalaman kalian itu penguasaannya. Itu tadi kembali lagi. The devil is in detail. Benar-benar detail menguasainya. Oke, kita kembali lagi. Ini yaitu hanya pengantar untuk pengantar sebelum kuliah, kemudian untuk menyemangati bahwa eh, dalam suatu permasalahan yang mau kalian selesaikan nanti jangan apa terlalu ngambang. Jadi kalian harus menguasai sampai seluk-beluknya. Oke, kita kembali lagi ke ini resume ya. Jadi energi baru terbarukan. Multima. Siapa ini Raihan? Ya, jadi di sini ada gini. Ketika kalian mendesain sebuah energi baru terbarukan, itu memang ada banyak strateginya. Ada juga misalkan kalian juga mendesain energi baru terbarukan, lalu apa namanya kalian lihat ya ini ada kelebihan daya tidak. Misalkan begini, misalkan kalian mendesain sebuah off-grid energi baru terbarukan, artinya off-grid itu stand alone ya atau isolated area atau remote area ya. Kalau di pedesaan itu untuk apa membantu yang ada di desa pelosok ya off grid itu ya. Nah, pastinya kalau ketika siang hari kalian kan menggunakan PV dan untuk mensuplai beban listrik di perumahan ya, katakan perumahan yang hari. Nah, kelebihannya itu disimpan di baterai. Tapi ini juga perlu diperhitungkan untuk baterainya ini apa harus diperhitungkan cukup untuk mensuplai malam hari ya. Nah, jadi siang hari ada listrik berapa kilowatt untuk suplai siang hari, lalu sisanya untuk malam hari. Kalau misalkan malam hari sama ya dengan siang, berarti harus 2 kali lipat ya menyediakan itu daya yang disediakan oleh PV-nya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, the term storage demand is mainly associated with surplus of electrical power which stems from renewable energy. Nah, dan yang kedua, ya ini tadi, kalau energi terbarukan itu akan susah ya, tidak akan bisa bekerja dengan kalau di sistem itu tanpa penyimpanan yang memadai storage-nya. Misalkan apa? Ini sih sebenarnya kasus off grid ya. Kalau on grid sih nggak perlu ini ya, nggak perlu apa energi terbarukan gitu. Kalau untuk kasus on grid itu mungkin yang seperti yang saya kerjakan sekarang risetnya ya, mungkin mahasiswa belum ada yang ngambil. Ya, tapi nggak apa-apa saya kerjakan sendiri. Jadi saya ambil sistem distribusi ya. Saya ambil sistem distribusi. Nah, sistem distribusi ini karena agar datanya tidak susah saya pakai IEEE ya, IEEE 9 standar IEEE. Nah, di sana saya menghitung beban.
beban awal, lalu di sana ada saya cari pola beban. Nah, untuk pola beban ini banyak sekali ya. Di internet bisa pakai PJM kalau nggak salah ya. Dari MISO, di perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Nah, ada juga dari saya ngambilnya ada juga dari Illinois University of Illinois ya yang di Urbana itu mereka. Nah, di sana ada beban misalkan 24 jam, ya kan? Nah, beban 24 jam. Nah, ini yang kita berhubungan dengan nomor 2 ini ya. Beban 24 jam. Nah, beban 24 jam ini, maka di sana saya hitung, dia beban puncaknya terjadi kapan? Ya, akan terjadi di malam hari ya, jam 7 atau jam 8 itu prime time sama orang baru pulang kerja dan bersama keluarga. Nah, di sana saya mencoba, misalkan ada PV sama Win. Nah, PV-nya ini misalkan berapa persen untuk memangkas beban puncak, terus wind turbine berapa persen untuk beban puncak, lalu baterainya. Nah, kalau saya membagi rata ya, misalkan PV sama wind itu 10%, berarti 20% ya total energi terbarukan yang masuk. Lalu yang kedua itu baterai. Nah, untuk baterai ini operasinya ya memang macam-macam ya. Ada yang uh, charge and discharge-nya itu beda ya. Misalkan discharge-nya itu cuma 4 jam, khusus waktu 4 jam itu pas beban puncak. Karena kita berhubungan sistem distribusi ya, bukan perumahan. Nah, lalu apa namanya? Itu 4 beban puncak ya. Tapi untuk saat ini saya kerjakan, saya buat otomatis untuk start awal ya. Nah, di sana baterainya saya menggunakan baterainya second life baterai ya. Jadi eh, baterainya mobil listrik itu ke depannya itu akan berlimpah ya, limbahnya maksudnya limbahnya. Itu mungkin buat adik-adik yang mungkin ada rezeki ya, mungkin bapaknya seorang pengusaha, terus Anda ingin apa ingin jadi pengusaha, Anda bisa apa itu import second life baterai itu tadi ya baterai. Karena apa? Saya yakin baterainya mobil listrik sangat bagus sekali ya. Nah, bagus sekali itu artinya kan ini baterai masih 80%. Jadi kalau mobil listrik itu hanya bisa digunakan 100 sampai 80%. Nah, 80% itu sudah kebanyakan dibuang. Nah, eman sekali ya, 80%. 10% tentunya harus dipakai. Ini mau kemana kan? Baterai masih bagus 80%. Itulah di sana ada ide untuk reusing ya, reusing artikel kalau baterai atau second life baterai itu berkembang ya. Nah, jadi di sana misalkan saya pakai Tesla ya, saya lihat karakteristik baterainya Tesla berapa gimana, terus dia kapasitasnya berapa, misalnya kapasitasnya si Tesla ini kan 100 kW ya, 100. Nah, ya saya lihat saya ini dari pembagian tadi yang misalkan 40% saya taruh di sumber lain ya, itu yang mau win, itu saya hitung kebutuhannya berapa. Nah, misalkan saya butuhnya itu bintang ada 1 megawatt, apa, nah, misalkan saya butuhnya itu 500 koin. Nah, ya tinggal bagi 500 kW dibagi 100. Tapi ingat, kita nggak bisa bagi ke 100 karena kita sudah SOD-nya, state of charge-nya itu 80% kemampuannya. Kalau rating itu 100 kW, kayak
pasang 80%, ya, 80 kW. Ingat, walaupun 80 kW, tapi kita masih agar aman beroperasi di baterainya ini, kita ambil 50% state of change-nya ya. 50% berarti berapa? 50 kW kan? Nah, di sana kita dari 80 kW tadi kita bagi dua, dibagi 0,2 ya, biar aman, maksudnya biar aman. Tapi kita kan ingin beroperasi dia 50%. Jadi misalkan operasinya itu 20% sampai 50%. Gitu, of charge-nya maksimum 50% biar awet. Artinya sana baterai harus 2 kali ya. Lalu baterai yang tadi dihubungkan 500 kW itu berapa? Ya udah kita dapatkan di sana. Jadi kita butuh baterainya dari mobil Tesla ini seberapa. Itu contohnya kalau storage, energi storage ya, tapi kita menggunakan baterai KW. Kalau ini saya untuk power operation ya. Kalau kemarin Mas Rozan ya dari kerjakan. Jadi ya memang verifikasinya pertama dia ketika state of charge-nya 100%, terus ketika dia pakai 80%, 75% bagaimana? Mereka untuk 80% hampir mendekati ya untuk 100% ya polanya, tapi wajar kalau lebih jelek ya, memang 100% ya, akhirnya dia aplikasi memperbaiki frekuensi, alhamdulillah itu. Tapi dia sekretariatnya untuk kestabilan frekuensi. Kalau saya di perencanaan dan frekuensi lebih kepada nanti bagaimana rugi dia. Nah, itu adalah salah satu contoh energi storage ya yang nomor 2 bukannya ya. Itu Mas Rodan Bill Win masuk, terus Win masuk ke sistem microgrid, terus lalu cek retired ya, dia pakai bahasa retired. Memang banyak itu hanya masalah kata ya. Dia pakai retired electric vehicle, vehicle baterai. Nah, jadi si second life baterai ini mengkompensasi pembangkit listrik tenaga bayu, Mas. Nomor 2 ini. Nah, jadi nomor 2 ini ada ya kayak kemarin sih yang sudah saya contoh ya kemarin itu juga ya dia pakai exchange ya per kapasitor ini untuk nomor 2 karena apa ya, karena energi terbarukan itu fluktuatif ya. Nah, jadi kalau terhadap frekuensi dia itu masih ada yang ripple-nya ya, bahasa elektronik osilasi kestabilan walaupun kecil ya. Nah, di sanalah tapi ini belum menggunakan kontrol cerdas. Jadi ya, baik kemarin beberapa mahasiswa tidak kontrol cerdas ya. Jadi bagaimana pemodelan itu tadi. Dan hasilnya bagus sekali. Dan memang kalau ada yang tertarik, karena kedepannya bisa aplikasi kontrol cerdas ya, maksudnya bisa mensupport ya, bisa memperbaiki osilasi itu tadi. Ya, artinya apa? Energi storage itu sangat fleksibel juga untuk membantu sistem biar tidak kolaps ya. Ini jawaban untuk nomor 3 ya. Eh, jadi kita sangat fleksibel sekali. Ya ini ya significantly reduce the amount of demand. Jadi artinya energi terbarukan sama energi storage ini sangat
ini apa, sangat diperlukan. Karena intermitensinya itu loh, intermitensi atau fluktuatifnya dari energi terbarukan ini. Oleh karena itu, energi terbarukan masih, apa namanya, masih digunakan untuk rooftop ya, selama ini masih rooftop. Kalau industri mungkin ada, tapi mungkin untuk parsial, namanya untuk parsial gaya ya, mau dilistrikin ya. Kalian juga bisa cari di YouTube saya ya, Dila, di sana, di YouTube saya kemarin bikin tentang apa potensi dan informasi energi terbarukan di bandara. Ya, itu adalah slide sebagian yang saya presentasikan di PT Angkasa Pura II. Nah, itu Misi Pak. jadi ya Ini slide-nya sampai mana ya Pak? masih storage demand. Masih terima. Oke Pak. Iya, masih ini tentang cerita nomor 3. Oke Pak. Untuk fleksibilitasnya. Nah, ini kita berbicara tentang surplus dan need for storage demand. Nah, tapi yang perlu kita pahami ini juga, energi terbarukan itu sangat mahal sekali. Jadi, nah ini yang nomor pertama ya, untuk mensemutkan fluktuasi. Oh, berarti saya tadi, oh ya maaf ya Mas Kevin, yang seperti ini saya lupa ini, lupa apa buka slide ini. Saya bicara tentang apa fluktuasi ini ya. Jadi ya energi storage ini apa salah satu pilihan bisa masuk fluktuasi itu tadi yang saya cerita ya. Tapi ya itu tadi sangat mahal energi storage. Jadi bagaimana strateginya ya. Jadi bagaimana Anda strateginya, pemasangan ini, pemasangan energi terbarukan yang sangat tepat. Makanya ada namanya optimal placement ya. Optimal placement of energy storage, misalkan optimal placement baterai, optimal placement smash charge. Nah, itu nanti di sana ada bagaimana dia charge and discharge-nya ya, untuk apa, ada yang untuk menyeimbangkan antara demand and supply ya. Ya, di awal yang sudah saya jelaskan ya tentang demand power supply itu akan seperti ini. Sigma apa namanya, pembangkitan ya. Nah, ini sama dengan sigma beban kemarin ya. Lalu ya karena dia sigma ini dia energi terbarukan diambil dari beban negatif ya. Ini ada P win, nah, ada P PV ya. Nah, lalu ada baterai ya, energinya ya untuk baterai ini. Ini adalah untuk yang namanya power balance supply and demand. Kita berbicara ini, ada juga yang berbicara tentang ini, mensemutkan fluktuasi, meredam. Nah, dan juga yang nomor 2 itu tentang apa namanya, DSM. DSM itu adalah demand supply management. Jadi bagaimana Anda memakai kombinasi antara DSM itu ini, demand supply management ya. Nah, jadi energi terbarukan itu sebenarnya sangat apa, bahaya sekali, terutama di sini tentang fleksibilitas ya, konvensional power. Bagaimana generator-generator yang apa namanya, generator konvensional itu
beroperasi. Jadi ada beberapa riset ya. Riset itu malah yang ada apa tinjauannya berbeda. Ada yang meninjau seberapa besar persentase dari apa namanya energi terbarukan dia bisa diizinkan masuk ke jaringan ya. Nah itu ada ya karena saya tahu karena saya baca dokumennya. Jadi ini dia orang meriset jadi fungsi objektif ya kalau optimasi ya berapa persen sampai errornya forecast dari PV ini diizinkan masuk sistem, artinya sistem ini tidak kolaps. Nah, tapi kalau riset saya waktu itu adalah bukan berapa persen uncertainty ya error forecast energi terbarukan, tapi energi terbarukannya kita asumsikan misalkan sampai 40% error forecast-nya. Tapi bagaimana dengan keamanan generatornya? Nah, kebetulan pertama dari sistem kecil ya, G1 dan G2 generator ya, terus kita pakai apa namanya bidang generator tiganya sebagai slack. Nah, jadi ini bisa, ini ada nilainya. Ini berapa megawatt ya? Nah, jadi bisa ada berapa amannya. Karena nanti ketika si generator konvensional ini kecil-kecil atau misalkan penyusut ya, dia sudah tidak ada sama sekali. Ini generator 1 dan 2 ini tidak aman. Ya, ini loh, generator yang konvensional ini sudah tidak aman sama sekali. Dan disinilah ketika generator 1-2-nya ini sudah tidak aman, nah kita perlu sumber tambahan. Nah, ini tadi bisa energi storage atau kompensator. Karena kalau kita mau beli pembangkit yang pembangkit konvensional ini, misalkan kita mau pembangkit PLTU ya, ini sangat mahal sekali. Jadi solusinya adalah energi storage dan kompensator itu tadi. Ya, nah tujuannya adalah untuk fleksibilitas ini tadi. Ya sama, kalau nomor 2 ini, nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Berbicara tentang fleksibilitas ya, flexibility. Jadi fleksibilitas ini maksudnya banyak. Kita mau di pembangkit atau di sistem tenaga apa di jaringan ya, misalkan jaringan itu di feeder penyulang. Jadi di penyulang itu pun apa namanya perlu yang namanya fleksibilitas. Dan misalkan ini ada sebuah generator ya, ini ada jaringan, ini beban ya. Nah ini kita coba buat. Nah ini tinggal kita mau ngatur gimana ya. Kita kalau di sini bisa pakai kompensator atau bisa baterainya di sini. ESS-nya. Ini ESS-nya ini langsung ditempatkan di apa bebannya itu untuk fleksibilitinya ya. Nah inilah kalau di riset saya misalkan pakai si baterainya Tesla ya, dengan 8% charge maksimal jaringan dari 69 bus ya, connect ini ya, load-nya ya, itu setelah saya hitung-hitung membutuhkan sekitar berapa 15 atau 20 ya baterai yang mau retired ya, EV baterai ini. Tujuannya apa ini? Fleksibilitas daripada sistem. Nah ini yang saya ceritakan ya. Ini kita ini apa? Kalau kita masang wind sama PV, ya itu strong fluctuation-nya ya, dan juga unpredictable.
ya. Karena apa? Ya karena kan wind, misalkan ada wind kan tergantung angin itu kan ada yang apa? Mungkin pagi ini ya, terus malam ini ya. Artinya dia terus ada misalkan di sini jam 5 ya, ini kan hidup si TV-nya ya, ini wind. Hanya saja kalau pengaruhnya di frekuensi, kalau frekuensi yang konvensional kembali gini. Kalau pakai wind itu bisa jadi seperti ini ya. Nah, kenapa seperti ini wind? Ya karena ini dia masih ada fluktuatifnya wind ya. Ini inilah yang kita kompensasi pakai energi storage system. Ini 0, ini hertz ya. Jadi inilah yang mau kita kompensasi, bagaimana mensemutkan ripple osilasi ini tadi. Demi apa? Fleksibilitas dari sistem. Nah ini, energy storage can compensate, mengkompensasi errornya. Jadi energy storage itu memang sangat luar biasa sekali ya akan perkembangannya ke depan. Nah makanya selain pembangkitan grid ya, kita berbicara grid tadi sudah saya katakan. Jadi kita juga berbicara tentang grid juga ya, itu sangat kita membutuhkan. Nah jadi perkembangan ini lebih kepada green ya, green energy. Tapi green energinya tadi dipengaruhi oleh alam, di mana dia fluktuatif ya dan tidak bisa diprediksi. Apalagi kalau musim hujan gini, kita tahu Indonesia ya. Musim hujan, kita kan bisa lihat akhir-akhir ini ya, untuk PV pun juga gitu, drop ya bakal. Kadang pagi hujan, nantinya matahari nggak ada, ya kan? Nih, artinya dia sinar matahari dia itu sedikit ya. Nah untuk matahari sedikit. Nah, ini ya makanya. Lalu misalkan jam 7 sampai jam 9 ya, itu hujan. Nah lalu jam 10 sampai jam 1 ternyata cerah ya. Ya nggak cerah-cerah banget ya, masih awan ya. Tapi matahari muncul. Nah, artinya PV ini masih ada outputnya, ya kan? Nah, ternyata jam berapa namanya? Jam sore ya. Ternyata jam 2 ya, jam 2 dia sampai jam 6. Artinya kan ini masih matahari kan harusnya ada ya. Hujan lagi. Nah, inilah yang unpredictable ya. Unpredictable. Tidak ada unpredictable ya. Artinya apa? Kita perlu. Ya sekarang Anda lihat aja. Anda keadaan alam bisa nggak forecast 3 jam ke depan? Kita kan nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin mendung ya, cloudy ya, tapi 3 jam ke depan bisa jadi hujan. Nah, dengan keadaan cuaca tadi, itu kan juga wind ya, berhubungan dengan ini juga PLTB ya, pembangkit bayunya ya. Nah, pembangkit bayunya juga berpengaruh. Ya tadi, kalau misalkan hujan, kan pasti namanya hujan itu kan airnya bakal mutar turbin ya. Nah, bisa jadi karena
turbin. Nah, turbin angin pun kalau angin dari hujan masih ada maksimum lebih kecil dari batas maksimum yang cut off ini. Dia masih mengeluarkan gaya, tapi ketika sudah melebihi dari batasnya, ya, batasnya itu dia akan mati. Nah, yang namanya ini pembangkit ini juga akan mempengaruhi di jaringan ini tadi, ya, besar daya yang dikirim dan yang diterima oleh beban. Makanya kita juga perlu yang namanya fleksibilitas di jaringan, dan ini bisa kita menggunakan energy storage ya di jaringan. Tinggal pemodelannya kita ya, di jaringan seperti apa yang mau kita kompensasi. Kalau di bus itu kebanyakan, atau di kabel induk ya, biasanya kalau kita berbicara power itu ada bus ya atau net ya. Kita di dalam sistem kenyataan yang representasi bus ini sebenarnya kabel induk. Jadi sebenarnya ini adalah kabel induk ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita tak perlu memperhatikan power balance, keseimbangan antara energi terbarukan dan energi storage kita. Ini untuk parameternya, contohnya ini. Apa saja sih yang menyebabkan kita itu perlu namanya storage? Apa saja? Ya, yang pasti ini high rate of expansion renewable energy. Ya, misalkan Anda berapa persen? Kalau misalkan Anda energi terbarukannya masuk ke grid itu 40%. Jadi kalau misalkan Anda ini ada bus, ya, contohnya. Nah, juga ada ya, tapi terlalu lagi bus ke sana. Nah, misalkan di sini ada berapa? 50 megawatt ya. 30 megawatt. Ini 25 megawatt. Ini 25 megawatt. Berapa total bebannya? Pilotnya berapa? Pilotnya 50, 100 ya. 130 megawatt. Nah, Anda mau masukkan 40% ya, misalkan RE-nya itu adalah 40%, ya 40% ambil di distribusikan di logistika. Nah, 40% dari ini berapa watt? Ada 52 ya. Jadi 52 megawatt. Nah, ini adalah energi terbarukan yang mau masuk ya. 40% itu sudah termasuk tinggi sekali ya. Nah, dari 50 megawatt ini Anda bisa, misalkan Anda mau pasang sini PV ya. Ini Anda pasang PV.
untuk pasang PC ya, misalkan mau dipasang semua ya. Nah, ini yang dipasang PC. Nah, tinggal misalkan yang di sini adalah PC-nya 50% ya. Berarti kalau 50% dari 52, berarti berapa? Sekitar 26. Ya, 26 ya, 26 volt. Lalu di sini PV-nya misalnya ini berapa? 50%. Berarti misalkan di sini ini 20 ya. 20% ya. 20%, 15%, 15% PV-nya ya. Nah, ini bisa kayak ini. Ini yang saya lakukan. Jadi ini adalah asumsi ya. Ini bisa karena kita tidak apa namanya, tidak ambil placement ya. Jadi kita bukan optimal placement ya. Misalkan bukan penempatan optimal energi terbarukan di jaringan. Tapi pakai asumsi dan ini yang saya lakukan dan itu sah-sah saja ya. Jadi pertama Anda menghitung berapa persen energi terbarukan yang mau masuk ke jaringan, misalkan 40%. Ini untuk menjawab yang ini ya, high rate-nya ya. Nah, dari 52% ini 26. Terus ini 20%-nya berapa? 20% kali 52, 10 ya. Nah, PV-nya di sini 10,4 megawatt. Kalau yang ini PV-nya 15%, ya. Kali 52, 7,8. Ini 7,8 megawatt. Nah, ini 15% ya. 7,8 watt. Nah, ini adalah baru ratingnya. Kan kita ratingnya kan 52. Jadi Anda itu kan kapasitasnya ya 52 ya. Tapi kan kita lihat 52 megawatt. 52 megawatt ini kalian cek. Artinya pasti PV farm ya. Ingat. Oh ya, PV farm ya. Artinya PV farm Anda bisa lihat PV farm ini terdiri dari beberapa PV ya. Nah, dari beberapa PV ini. Karena kalau kita mau mencari PV dengan spek 52, pas sekali. Karena dia kecil ya, sangat kecil. Nah, jadi terdiri dari beberapa PV dia ya. Nah, lalu ini banyak, akan Anda dibagi-bagi, misalkan di grup ini 52, ya Anda lihat ini apa polanya ya. Jadi kita harus verifikasinya kan ada gini ya. Pastikan ini cari PV yang sekitar 52 megawatt yang mengikuti ya. Kalau nggak ada ya 52-nya Anda pecah. Jadi berapa ya? Ada 2 PV. Kalau ada 2 PV ya misalkan 30 sama 30 sama 22 megawatt. Misalkan ini yang ini 30 ya. Berikutnya 30 berarti berapa? 22 ya. Nah, 22 ternyata gini polanya. Nah, ini sudah beda. Dan ini di disertasi saya menggunakan pola PV yang berbeda. Akhirnya apa? Dioptimis dan optimisasinya saya nggak pakai kecerdasan buatan, pakai numerical. Akhirnya kita menjawab anomali ini, ya kan? Nah, ini baru membaca PV ya, 10% ya. Nah, oke lah 40%. Terus Anda mau baterainya berapa persen dari total? Kalau kita benar-benar high compensation ya, kalau misalkan baterainya 20%, berarti total kita memasang sumber baru di jaringan ini 60%. Ya misalkan tadi berapa? Baterainya adalah 10,4. Ya udah, 10,4 Anda punya baterai berapa? Itu tinggal dibagi ya, misalkan baterai 3. Terus di sini ada baterainya, misalkan Anda cuma pakai 2 baterai ya.
Ya. LTE-nya 40%, terus baterainya 20%. Artinya kompensasinya, ya kompensasi kejaringan itu Anda ada 60%. Ya, ini baru kita berbicara yang analisis biasa ya, kalau berhubungan apa kayak harmonisa dan lagi ya studi. Ini contohnya, Anda pasang baterai 20%, misalkan 20% Anda bagi dua langsung ya, 10%, 10%. Atau dari 20% itu, oh sorry, Eh, tadi kan sudah 20% berarti 10 mega ya. Di sini ada baterai itu adalah 10,4 megawatt ya. Nah, tinggal sini. Berarti kalau dibagi dua berarti sini 50% ya. 50%. Maksudnya 50% berarti total baterai ini. 50% berarti 5,2 ya. 5,2 megawatt dan 5,2 baterai. Ini contohnya. Nah, untuk high share book rating ya ini ada win. Kebetulan kan sini sama pasang PV ya. Kalau kita mau pasang win bisa misalkan 20% ini dibagi lagi ya. Kita pakai win ya. Win. Berarti 10% PV ya sama 10% win. Nah, ini bagaimana pembagian fluktuasinya ya? Karena ya ini tadi kalau kita lihat fluktuasinya misalkan dari 24 jam ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini 24 jam. Nol ya. Satu. Nah, misalkan ini jam 5, jam 7 ya. Nah, ini misalkan ini PV-nya. Lalu terus ini untuk apa? Nah, win-nya ya. Nah, ini P win. Ini PV. PVV ya. Nah, inilah yang sangat menarik sekali benar-benar. Jadi energi terbarukan sangat menarik. Nah, PV ya. PWin. Ini belum polanya ya. Kalau kita bisa lihat kan misalkan ini ada beban ya. Kita ada beban. Terus ini ada bebannya. Terus ini ada PV. Contohnya PV aja. Kalau PV aja berarti kan ini dia terkompensasi kan. Jadinya begini. Bebannya kan akan turun gini. Ini untuk PV ya, belum win-nya. Kalau win kan nanti dia kekompresi lagi. Ini ada namanya curve. Nah, curve. Anda pun bisa mau riset di sini ya. Saya mau riset ini memanalis kurva bebek. Kan gitu skripsinya ya. Nah, curve ya. Ini ya. Kurva bebek. Kurva bebek itu maksudnya ini beban awal, terus dia kekompensasi ke sini. Kan artinya dari sini dia mengalami turun kan. Nah, ini turun. Terus dia naik. Ya kan? Nah, ini kan bahaya sekali untuk generator konvensional. Kalau dia konvensional nggak bisa nangani ini kan keamanannya, fleksibilitasnya bahaya ya. Nah, inilah kenapa energy storage bisa. Misalkan Anda gini, judul apa? Jadinya analisa pemasangan baterai ya, atau analisa retired electric vehicle untuk ini ya memperbaiki jaringan karena adanya kurva bebek PV. Nah, itu contohnya. Ini 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 sangat bahaya sekali loh bagi semua ya karena beban yang terkompensasi dari ini RE dan ini. Nah, ini wah, kenapa bahaya ini? Bagaimana dengan kemampuan beradaptasi? Itulah contohnya ya. Oke, ya
Sekarang fluktuasi ini disebabkan apa ya? Forecasting error. Misalnya begini, kita pakai yang biasa saja ya, PV ya. Ada PV, kita ada PV. Nah, kalian ada forecast error. Error berarti di sini 30% ya. Enggak ada ini ya. Lalu sini juga enggak forecastnya. Nah, apa saya pahamin ya? Observasi saya di sini. Jadi saya cerita karena ini ada hubungannya ya forecasting ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya confidence interval. Jadi ini interval error 30% atas dan bawah ya. Wah, ini kenapa? Oke, sudah kelihatan kembali ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan error ya. Jadi error ini misalkan 30% ke atas, ya 30% ke bawah. Inilah yang penting. Kalau beban itu, kalau beban selama ini namanya forecastnya masih apa akurat ya. Jadi kita bisa forecastnya itu sekitar 5%-an ya. Jadi nanti bisa 5%. Kenapa ini sangat penting sekali? Ya sangat penting kalau kan power balance kan kalian kan ini supply kan. Power supply-nya berapa? Ya kan? Kalau ada kekurangan bakal apa? Sistem collapse. Si kelebihan akan ditanggung rugi itu ya. Makanya di sana di forecast ini sangat penting sekali. Jadi kayak dukun gitu ya. Dan kebetulan untuk semester ini ada yang tentang forecast ya, tapi dia masih dokter. Nah ini ya, karena ahli forecaster sangat penting untuk menentukan ini. Dia manajemen PLN ya. Dia harus kontak, misalkan Python. Kita ketemu bahan total segini hari ini ya, sekitar 24 jam. Lalu ya tinggal di sharingnya aja, di Python berapa ya. Misalkan ini ya, kita punya beban sampai 24 jam ya. Maka kalau PLN kan pasti gini. Jadi, ya, ini adalah beban, ini adalah page factor. Nah inilah Anda forecast ini baru beban ya, belum nanti kalau ada PV. Kalau ada PV misalkan di PV-nya hidup di sini, nah, dia kan pasti jatuh gini ya. Nah, ini kurva bebek. Nah makanya ini hubungannya dengan ini apa pembangkitan ya, pembangkit. Jadi contohnya kayak di Bandung, di PT PJ, UPJ atau apa ya, yang 17 sudah sana ya. Nah, Bandul, dia akan telepon, Python, kamu harus share segini. Gini, muara tawar sih. Terus mana lagi? Tidak lupa ya. Tirata ya. Tirata gini. Hasilnya sampai semua generator kirim. Itu gini total. Akan mana tadi Suralaya juga hidup. Ya, ini biasanya studinya namanya ekonomik penjadwalan. Dan lagi kalau lebih ekonomis lagi, komitmen, komitmen. Kan kalian ambil topik unit komitmen,
dengan energi terbarukan. Ya begini, ada energi terbarukan itu pembangkit konvensionalnya itu mana yang on, mana yang off, dan apa namanya dapat ekonomis. Nah kalau unit komitmen karena dia ada on sama off, nah ini generator dia diperhitungkan ini untuk menghidupkan generator ini berapa jam, untuk mematikan berapa jam. Kemarin kasusnya yang Jakarta mati berapa jam? Ya misalkan kayak Python ya, Python, Suralaya, kan Python aja. Python, misalkan dia Python ini waktu hidupnya ya intinya dia harus sekali hidup itu misalkan 8 jam. Nah, begitu pula misalkan si Python dimatikan, berarti apa? Python ini harus off selama 8 jam karena dia pembangkit ya, bukan sepeda motor ya. Kalau sepeda motor kan apa namanya eh, hitungannya menit, detik ya, bisa cetek hidup mati. Kalau generator enggak. Nah ini, nah itu unit komitmen itu artinya bagaimana memutuskan ini konvensional mati, terus ini hidup, ini mati, ini hidup. Tapi dengan perhatikan tuh ada waktunya juga ya, kapan on dan off. Nah, dan itu akan mempengaruhi juga terhadap ini apa energi storage-nya ya. Kalau kalian juga ada energi storage-nya di sana. Jadi kombinasi ini konvensionalnya yang satu on, yang satu off, yang satunya lagi on, yang satunya lagi on. Maksudnya dari 5, misalkan gini, ada untuk kompensasi di jam 1. Oke, dini hari, misalkan ini lah ya, di jam 7. Nah, untuk mengkompensasi beban ini, misalkan Anda di jaringan tuh ada 3 generator. 3 generator berarti misalkan dari unit komitmennya, optimisasinya itu adalah 101. Artinya pembangkit 1 on, pembangkit 2 off, lalu pembangkit 3 on. Apakah dia mencukupi untuk ini, mensuplai? Ya kan? Ini kalau beban. Terus misalkan sudah ditambah dengan energi terbarukan, RE-nya, kalau RE misalkan win ini masih bisa ya, jam 7 kalau PV udah off. Nah, misalkan RE-nya ini sudah masuk juga untuk kompensasi ini, tapi pakai ini cukup, ya kan? Kalau PW-nya belum cukup untuk mengini, dari kombinasi generator ini, komitmen ini, belum mencukupi juga. Nah, disinilah baterai bekerja. Baterai bekerja dia apa? Discharge. Ya, discharge untuk kompensasi ini. Ya nggak tahu berapa watt atau kilowatt. Ya. Nah, itulah pentingnya energy storage. Ya. Nah, dan infleksibilitasnya ini tadi ya. Saya tinggal di slide sebelumnya ya tentang flexibility. Saya kemarin disertasi tentang seberapa aman generator konvensional fleksibilitasnya. Makanya kalau si generator ini rigid, maksudnya nggak fleksibel ya, tapi wajar sih ya namanya motor thermal ya, basis batu bara ya. Yang namanya berbasis batu bara itu mekanik ya, sangat butuh waktu lah ya, bukan ya untuk apa perubahan yang cepat itu belum tentu bisa pasti. Itulah kenapa perlu energi storage. Nah, inilah sedikit cerita tentang bagaimana poin-poin ini ya. Ini ya. Jadi bagaimana poin-poin ini ya. Ketika nanti terbarukan masuk jaringan bagaimana fluktuasinya ya. Ya, ini yang sudah tadi ya kita bahas ya. Dan juga memang ini grid expansion yang grid expansion itu kita rencanakan tentang pembangunan jaringan.
Saya sangat yakin sekali di mana Indonesia ini ya, terutama Jawa Bali ini juga sangat-sangat mungkin saat ini juga apa membutuhkan untuk namanya ekspansi pembangunan jalan ya. Ya mungkin bisa kita lihat lah ini sensus penduduk ya. Jadi Indonesia ini ya tahunnya berapa pertumbuhan penduduknya, dan dari sana bisa kita lihat ya ini sistem tenaga listrik yang saat ini sudah mencukupi apa belum. Pertanyaannya kan di sana. Kalau belum berarti apa dia perlu ekspansi ya, pembangunan untuk jaringan yang baru. Kalau pembangkitan masih mencukupi ya. Dan kalau misalkan pembangkitan yang tidak mencukupi, harus menyediakan apa pembangkit energi yang baru, misalkan begini untuk mendatangkan pembangkit konvensional kayak thermal itu mahal sekali. Maka solusinya ada ini apa namanya energi terbarukan. Dan tapi sekarang energi terbarukan pun bisa untuk resiliensi ya. Sekarang berkembang juga yang namanya resilient power system ya, restoration maksudnya. Tapi itu adalah hubungan dengan bencana. Nah, di sana kita harus memodelkan matematika juga. Jadi artinya begini, disaster ya, bencana-bencana itu kita modelkan. Misalkan angin topan. Indonesia kan kemarin juga sempat yang viral ya di daerah Jawa Tengah, Wonosobo, Temila. Tidak angin topan, hurricane ya. Itu dimodelkan matematikanya untuk masuk ke jaringan. Terus ada juga longsor ya, banjir, flood, dan lain-lain itu dimodelkan namanya resilience power system restoration. Bagaimana merestorasi sistem ini ketika ada terjadi bencana. Salah satunya itu membentuk kumpulan-kumpulan energi ya, sumber energi yang dari apa namanya energi terbarukan. Misalkan apa dari Pico Grid misalkan ya. Pico Grid itu misalkan gini, ini Jakarta misalkan. Pico Gridnya ini di daerah Jakarta ini tempatnya di mana saja ya. Misalkan Jakarta Selatan, ini misalkan memungkinkan untuk membangun di sana ada PV ya. Kalau wind kali ini Jakarta agak susah ya untuk dapatkan angin, ya mungkin di sana ada PV ya. Terus Jakarta Timur ada PV, terus Jakarta Barat ada PV, terus Jakarta mana timur ya, timur, selatan, barat, utara. Nah itu masing-masing wilayah sudah ada ini, kita anggap sebagai Pico. Nah, di sana ada sistemnya. Lalu ada sebuah bencana dan listrik mati. Jadi apa? Gimana restorasinya? Ya, artinya di sana ada pembangunan jadi untuk membackup. Misalkan Jakarta Selatan blackout, Selatan blackout. Lalu ada backup nih, restorasinya. Jakarta Selatan ini tetap batasannya. Ya, intinya yang paling berbatasan langsung Jakarta Selatan. Nah, itu yang akan memberi listriknya. Nah, seperti itu namanya restorasi ya. Ya, misalkan Jakarta ini kan pelindungnya apa kena petir ya, terus banjir di lampu ya kan, itu di apa namanya di supply contohnya gitu ya, dan juga ada energi storage-nya.
Nah, kalau untuk distribusi hanya sedikit sekali ya. Tapi bisa sekarang. Sebenarnya kalau di Indonesia masih aman kan. Kalau di luar negeri itu kan ada electric vehicle ya. Nah, artinya di sana ada beban tambahan. Kan, kan di situ ada apa? Oke, katakanlah Jakarta Selatan. Sistem distribusi Jakarta Selatan. Kalian di sana ada bandwidth-nya berapa megawatt ya? Selain beban, misalkan belum ada PV, tapi di sana kalian ada studi tentang mobil listrik. Kenapa saya ambil Jakarta? Jakarta kayak Tokyo ya, Tokyo kota impian semua orang. Nah, orang karena pusat bisnis banyak orang punya mobil listrik. Ada electric pump station ya. Ada apa itu kayak pom pom listrik lah ya. Di sana itu kan kalau pom listriknya apa supply of grid no problem. Tapi kalau terhubung jaringan distribusi, nah itu juga keandalan distribusinya perlu dijaga ya. Kan apa namanya? Katakanlah itu belum pom listrik yang misalkan asli ya kan belum juga yang rumah. Pom listrik rumah, tapi kalau rumah biasanya ikut rumah ya. Tapi kan itu menyebabkan unpredictable. Mobilitas orang banyak. Misalkan yang pakai apa mobil listrik itu Jakarta 1 juta. Ya 1 juta ada nggak? Ya 1 juta lah. 1 juta itu kan dalam 1 hari kita bisa lihat ya. Misalkan yang ngecas dalam waktu bersama misalkan dia ngecas baterai apa misalkan pada jam 1 ya. Jam 1 ada yang ngecas sampai jam 2 tapi sampai jam 5 contohnya terus ada yang baru masuk jam 2 itu kan artinya bebannya nambah kan artinya apa itu beban unpredictable kenapa beban itu unpredictable karena tergantung dari orangnya charge ya kan artinya kan bentuk bebannya itu kan sangat kompleks sekali kita memaknai mobil listrik itu sebagai beban ya keandalan sistem distribusinya ini bagaimana? Yaitu tadi bisa pakai energy storage baterai ya untuk mengkompensasi agar sistem distribusi ini tetap kuat, ya tidak sampai terjadi pemadaman. Itu adalah tantangannya ke depan. Kalau sekarang masih belum ada mobil listrik atau masih sedikit, nah, masih belum kompleks ya sistem distribusi itu ya karena beban. Kalau beban kan masih bisa dilihat ya untuk ini sendiri masih tidak kewalahan kan pertumbuhan penduduk Jakarta pasti masih bisa dimonitor. Terus yang bikin jaringan baru pun juga masih dimonitor ya dan juga beban-bebannya kan masih kecil ya kan masih lampu, kulkas, ya TV ya kan mungkin besar kayak pendidikan di Indonesia ya. Nah, tapi kalau udah mobil listrik kan ya butuh daya besar ya kan lumayan nah maka itu tadi 1 juta maka yang dilihat adalah keandalan dari sistem saya belum tahu ya di etap atau di silent karena di sana sudah ada fasilitas untuk mensimulasikan electric vehicle ya kalau sudah ada bisa itu misalkan kalian distribusi PLN Jakarta ya terus kalian mau asumsikan di mana itu punya mobil listrik ya mobil listrik ini terus ada energi terbarukannya di sini kalian bisa analisa pola bebannya seperti apa ketika vehicle masuk
pada saat ngecas ya, artinya ngecas ke mobil, artinya dia ngecas jadi beban baru di sistem distribusi itu tadi. Terus kalian memasang karena kalian sudah lihat, oh ternyata ini tegangannya drop semua ya, merah ya. Wah ini bahaya. Tanda kutip kalian mengatakan bahaya pada saat jam-jam segini. Soalnya Anda masuk baterai, contohnya ya, di sistem di sana. Ketika merah itu Anda taruh beberapa baterai di beberapa wilayah. Nah itu ngecas, baterainya discas, artinya ke sistem ya, untuk membantu agar tegangannya tetap di nilai nominalnya 1 PU ya. Kalau 1 PU ya tergantung distribusinya, dia ada 75 kilovolt atau 150 kilovolt ya. Nah ini kalau ini adalah salah satu contohnya yang kalau kita mau jumlahnya ya, dari energi storage ya, kita kembali lagi ke energi terbarukan tuh Anda optimal, bisa fleksibel energi storage ya. Tapi kalau tadi yang saya ceritakan, storage dengan pembangkit energi terbarukan yang sangat rigid sekali ya, maksudnya masih belum bisa fleksibel di kontrolnya. Nah, ya ini contohnya ya, kalau kita fleksibel power plant, GHP ya, terus ya ini ya, hubungannya normal, terus biogas sama fleksibel power wind dan PV. Nah ini jadi Anda mau masang PV, Anda mau masang wind, tapi gimana caranya wind sama PV ini tidak bahaya terhadap sistem. Ada definisi people controlnya. Terus yang kedua, improvement, perbaikan forecast terbarukan dan beban. Mungkin yang nomor 2 ini hal bisa Anda lakukan ya. Yang pertama kan pastinya Anda pemetaan. Ya, pemetaan. Anda memetakan kandidat-kandidat untuk energi terbarukan, terus untuk beban. Kalau beban kan pasti pemetaannya kalian sudah pasti akan dapat data dari tentang penduduk ya. Kan misalkan Jakarta kan ada Jakarta, ada yang dari desa ke Jakarta juga ada ya. Nah, dari pemetaan tadi bisa dilihat. Terus pemetaan angin. Kalau misalkan Jakarta pemetaan anginnya, lalu pemetaan solar irradiance-nya ya, radiasi mataharinya. Nah, dari sana lalu kalian bisa memetakan forecast-nya. Kalian gerak di metode yang sangat akurat sekali. Ya, untuk saat ini informasinya di kawan itu PLN untuk forecast bebannya itu masih menggunakan software dari Jepang dan lisensinya harus per tahun. Ya, itu. Distribusi ya kita melakukan ini reinforcement ya, ekspansinya. Untuk beban flexible load ya. GSM untuk flexible load ini ya ada kawan lagi di University of Southampton ya. Dia dikontak sama temennya Icon Plus dan kita akan bahas ini penggunaan dari flexible load. Jadi dia akan meneliti di sini ya tentang flexible load. Yang ini pengertiannya tadi ya, jadi sudah ada ya di energi storage itu untuk ini ya sebagai power balance ya, agar fluktuasinya itu tidak tinggi sekali ya. Dan juga
kelebihan dan defisitnya ini juga diperhatikan. Memang sangat kompleks sekali ya. Saya masih belum tahu ya di negeri ini input ke jaringan gimana. Mungkin Eropa ya. Sejauh ini Indonesia pun belum masuk ya, diterbarukan ke jaringan, masih hanya rooftop ya. Itu kenapa ya? Karena fluktuasi dari output energi terbarukan itu sendiri. Nah, ini jadi kalau kita di storage kita barukan stimulus ini stimulus itu ya kayak apa node-nya ya, rangkaian listrik kan juga dimensionali ya, dan sudah stimulus. Ya kayak gini sih sebenarnya sistem yang kompleks ya. Ini kan ini maksudnya ada berapa generator masuk, ada berapa wind yang masuk, ada berapa PV yang masuk, ini atau berapa beban yang masuk, ini ada total baterai yang masuk. Kalau dilihat dari ini sangat simpel sekali kan. Nah, maksudnya kalau kalian belajar mekanik sangat simpel. Tapi PL ini punya pola, ya kan? Dia punya pola kan? Win pun dia punya pola. Dia punya pola malam tinggi. Terus PV ini juga punya pola. PV ini punya pola. Kalau udah kayak gini sinyalnya, maka polanya susah sekali ini. 7 sampai 7. Nah, sekarang saya tanya kepada adik semua. Ini PG untuk melawan PG versus PL, pola seperti ini, PW, PV. Outcome bagaimana dia bisa survive. Nah, setelah riset banyak sekali ya. Tadi gimana dia maksimumnya masuk ke sini ya, errornya ya, uncertainty. PV pun uncertainty-nya ketidakpastiannya di nol berapa yang bisa diizinkan masuk ke sini. Nah, itu ada. Terus yang di sini baterai. Nah, bagaimana dengan baterai ini membantu meringankan kerja dari generator konvensional. Itulah yang berhubungan dengan bagaimana dia power balance. Ini kan masuk, ini keluar, tapi ini sebagai beban negatif. Ya, itu. Dan fleksibilitasnya bagaimana. Ya, hubungannya dengan baterai kan. Kapan dia casnya on-off-nya. Oke, ya. Yang pasti ya ini tadi kalau sudah power system modern ini akan jadi pertimbangan karena orang-orang modern itu perlu sesuatu yang handal dan spend. Jadi di distribusi maupun transmisi ini sangat penting untuk menghindari atau di jaring. Penduduk berkembang, teknologi energi terbarukan berkembang, dan bagaimana dalam tanda kutip ya, kebetulan di Indonesia masih dimonopoli PLN ya. Jadi PLN bagaimana bisa adaptasi dari kalau di luar negeri sudah ada banyak perusahaan swasta ya, mau lebih kompleks lagi itu. Misalkan di rugi daya pada jaringan, mereka harus share rugi daya itu berapa persen tanggung. Jika sangat rumit sekali. Dan juga ada konversi ya.
banyak sekali. Kalau ini bisa auto calculation dan juga bisa kita memperbaiki kestabilan. Seperti itu. Nah, kalau generator yang tadi ya, dia fleksibilitasnya juga, terus GHP juga, mobility forecast-nya, terus flexibility-nya ya harus berikan. Jawa Barat ada pembangkit generator dan lain-lain. Nah, ada beberapa pembangkit ya, misalkan Jati dan lain-lain. Terus Python ya berapa Jawa Timur ada beberapa pembangkit ya, Python dan Gresik dan Lawan ya. Nah, itu ada apa namanya, sekilas sedikit tentang apa generator ya, yang menjadi generator. Yang pasti ini juga ya, seperti ini tadi hanya berapa persen yang generator energi terbarukan yang ada pengurangan thermal dan ini pengurangan ya, jadi pengurangan energi terbarukan dan bagaimana kita bisa ada pembangkit listrik thermal ya dan gas. Mungkin salah satu yang Indonesia ini ya, yang original ya, original dari Indonesia itu bisa ya dari apa, PV. Kita punya matahari ya, peristiwa. Yang kedua bisa juga geothermal. Jadi terletak di ring of fire ya. Panas bumi luar biasa sekali itu. Masuk kejadian ya. Lagi kalau angin mungkin Indonesia kurang stabil ya. Mungkin ada di beberapa area tersendiri yang anginnya itu stabil. Ya mungkin kita bisa lihat lah di kecamatan di Gunung Bialik kita ya. Kadang juga kita lihat dari bawah bagaimana apa kincir angin yang wind turbine, small wind turbine itu berputar. Jadi ada kalanya tinggi sekali putarannya ya. Jadi untuk Indonesia stabil angin. Nah ini kita bisa ya fleksibel. Nah ini juga berkembang pesat ya. Jadi saat ini apa namanya, penelitian tentang manajemen beban itu berkembang pesat. Perlu ya. Nah, jadi kelebihan kekurangan dari permintaan penyimpanan ini dan juga apa perlunya fleksibilitas itu bisa kita lihat dari apa persamaan yang sederhana ya. Jadi misalkan ini ada beban yang beban-beban kita bisa ada apa surplus dan juga shortage yang ada kelebihan kurang. Kita apa ya beban kita ada beban total ya, sigma P load. Nah, lalu I berapa sigma P yang masuk.
ya. Nah, untuk kebutuhan penyimpanan, storage, baterai dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan akan fleksibilitas dari sistem itu gimana, ya? Dan di sini kita bikin ranking. Ya ini memang apa rumit-rumit sedikit ya. Kalau kebutuhan penyimpanan yang sudah saya ceritakan tadi di awal-awal ya, akan saya pakai apa yang grid high vehicle ya, dari Tesla contohnya. Jadi kita butuh berapa persen sih energi terbarukan masuk jaringan, terus berapa persen sih kita butuh energi storage untuk masuk ke jaringan. Ini contohnya. Nah, ini adalah penggunaannya ya. Kalau berbasis bahan bakar ya, itu double dimming. Ya. Kalau wind solar itu sampai 100%. Ya, itu 100%. Oke. Ya. Ya, poinnya ada ketika apa namanya jika energi terbarukan itu berkembang pesat ya, artinya pasarnya, marketnya di sana itu udah kompetitif. Kalau saat ini kan energi terbarukan mungkin karena masih jarang, itu mahal dan mungkin kalau kedepannya kalau sudah berkembang, mungkin harganya udah bersaing ya. Itu apa sangat useful ya, guna ya, karena apa? Karena energi terbarukan sendiri itu sumbernya dari alam, ya. Wind, solar ya, atau hydro ya. Nah, itu bisa menggantikan pembangkit-pembangkit konvensional. Nah, yang kedua juga kita bisa apa? Menghindari dari gas emisi tersebut. Ini contohnya untuk konsumsi energi ya. Ini contohnya di sini. Kita lihat dari 25 ya. Tahun 25 sampai 2050. Ini tera ya. Tera watt hour. Jadi bukan kilo, ya. Kilo, mega, giga, tera. Untuk private household itu ini ya, lumayan ya, yang mengalami banyak penurunan sih. Kita lihat ya. Untuk industri ya dan pelayanan ini untuk transportasi, untuk ya, bisa pakai industri kriminal ini untuk turbinya dan ini untuk ini adalah konsumsi untuk primary ya, konsumsi sudah tera ya. Kemudian energi utama kita bisa menggunakan energi terbarukan ya.
Dan di sini ingin diturunkan ya sampai 50%. Ya. Jadi kita lebih kepada efisiensi melakukan pengurangan yang berbasis dengan energi bahan bakar yang konvensional ya. Seperti itu ya. Jadi dia bisa diturunkan persen. Artinya apa? Kita bisa lihat ya berapa energinya ya per terawatt ya, misalkan 2019 ya kan tersisa di kompres ya. Dan juga faktor-faktor yang ini intinya efisiensi ya. Jadi bagaimana perbaikan efisiensi untuk sektor transport, heating ya, dan listrik lain. Misalkan ya GHP ya, Generation of Electricity ya, pada gabungan ya antara listrik dan ya, dengan heat pump, CNC energi di sektor pemanas dan juga mobilitas dan juga transportasi ya. Nah ini contohnya power sector itu ya. Kan kita pakai Jerman 2050 ini untuk ini untuk ya untuk pemanas ini mobilitasnya ini untuk yang berdingin. Jadi dari sini gaya ke panas ada power to gas ya, ini ada gaya to gas atau gas to power, tahu ya. Jadi ini ada heat dari bayi untuk panas dan ada kombinasi ini namanya HP ya. Dan kita bisa dapat heat ini di mana? Indonesia sih surga. Indonesia surga ini ya ada hidrotermal. Makanya kalau bisa di Indonesia itu berkembang GHP ya. Itu contoh. Ada ini power to gas, mobility, ada power to liquid, power to gas, power to liquid ya. Ini adalah skenario-nya untuk penggunaan energi ya. Nah, dengan intinya ya. Untuk power sector efisiensi ya, pembangkitan angka ekspansi besar-besaran ya, seperti tadi ya, yang mana dia akan reduksi jumlah pembuangan pengisian. Maka apa dia dapat energi 50%. Listrik misalkan di sini ya, listrik yang mungkin ini ya, ini bisa direduksi kayak ini speed dan lain-lain ya. Jadi dia akan bicara totalnya yang dari ini beban listrik untuk pemanas, untuk transport dan ini kalau ini masuknya ke sistem planning ya, perencanaan ya, orang-orang dia bisa divisinya. Terus interkoneksi baru
Pokoknya dengan expansion tadi ya. Uh, koneksi baru ke sektor ya, berhubungan dengan panas ya, ada IHSP, heat pump, juga berhubungan dengan transportasi. Ya, bagaimana dengan ini baru daya ya, dari kebijakan tadi itu bagaimana dengan heat sector? Heat sector ini ya ada dari apa? Efisiensi yang terdiri berdasarkan apa rekonstruksi dan ya harus banyak efisiensinya ya, standar-standarnya ya, mereduksi ini beban-beban listrik ya, dan juga kalau bisa sih energi. Dan untuk di sektor bisa ada interkoneksi dan power factor sehingga ya IPA atau power to heat, ada GHP. Ini sangat menarik sekali Bang. Misalkan kayak apa, Anda mau ekonomi spek ya, penjadwalan generator dengan adanya apa beban, terus Anda mempertimbangkan GHP atau apa namanya PTH. Nah, itu sangat menarik sekali. Ya, apa banyak yang bisa Anda kerjakan ya di tanah. Oke. Transportasi gimana? Ya, pasti ini ya, kita butuh banyaknya apa penumpang dan lain-lain. Tapi kita intinya bagaimana kita efisiensikan ya, ke depannya pasti para transportasi, electricity via e-mobility dan electricity fuel sangat penting sekali bermain. Karena masyarakat modern itu sudah sangat untuk mobilitas yang sangat cepat ya. Ada kayak MRT itu kan hubungannya dengan listrik ya. Oke, mungkin untuk perkuliahan hari ini kita akhiri ya, udah jam 10.40 kita semuanya sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Dapat kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.